teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah, di mana Fatihah ini supaya kalian dimudahkan, dilancarkan, dan ilmunya bermanfaat. Ala hadiniya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bapak absen terlebih dahulu 12 TKR 1. Ada Maulana Afif Ma'ruf Ahmad Nur Arifin tidak hadir. Albanirai Abdul Hanan Wisnu Saputra. Lumayan banyak ya yang tidak hadir. Kita akan masuk ke dalam materi tentang bab pernikahan, yaitu kita refleksi kembali pertemuan minggu kemarin. Bapak sudah membahas bahwa hari ini adalah tentang pernikahan dalam Islam, di mana tujuan pembelajaran ini adalah menjelaskan tentang pengertian pernikahan. Yang kedua, menjelaskan dalil nakli tentang pernikahan. Yang ketiga adalah menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang keempat, menyimpulkan hikmah pernikahan dalam Islam. Nah, masuk ke dalamnya hal-hal yang berkaitan tentang masalah pernikahan. Siapa yang paham atau mengetahui arti dari pernikahan itu sendiri? Apa pernikahan itu? Mengacungkan tangan. Siapa yang mengetahui gimana? Pernikahan itu menyempurnakan dua belah pihak. Menyempurnakan dua belah pihak. Maksudnya? Laki-laki dan perempuan. Oh, laki-laki dan perempuan dengan pernikahan. Oke, pernikahan diantaranya adalah menurut undang-undang menyatukan, ada dua versi, di mana ada dua versi, undang-undang dan hukum Islam. Dari dalam undang-undang sendiri menyatakan bahwa menyatukan antara laki-laki dengan perempuan dengan dalam satu majelis, di mana dalam satu majelis ini kita ucapkan ijab qabul. Nah, ijab qabul, ada yang mengetahui ijab itu apa, qabul itu apa? Pusing ya? Bapak senang yang pusing. Oke, masuk ke dalam peta konsep dalam pemaparan materi ini adalah pertama diantaranya menganalisis makna dan ketentuan pernikahan dalam Islam sesuai Al-Quran dan hadis. Akad nikah, indikatornya adalah akad nikah dalam pernikahan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam, hikmah pernikahan dalam Islam. Baik, dalil nakli dalam pernikahan di sini adalah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Siapa yang bisa membacakan? Mangga, Bib. Nah, Shadaqallahul Azim. Dari surat Ar-Rum ini kita simpulkan bahwa Allah sudah memberikan tanda-tanda kebesarannya, bahwa Ia menciptakan pasangan-pasangan, saling berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan, kanan dan kiri, atas dan bawah, sehingga kalian tidak usah khawatir. Meskipun dalam kodoknya manusia itu sudah tertata rapi sejak zaman ajali, jodoh kalian itu sudah ada, mungkin waktunya yang belum
ada. Bisa jadi itu, ya kan? Sudah dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Makanya ketika ada orang yang menikah, ada orang yang melakukan resepsi pernikahan, itu teman-teman semua itu mendoakan dengan sebutan bahwa semoga sakinah, mawaddah, warohmah. Sakinah. Nah, ada 3 kalimat. Sakinah, mawaddah, warohmah. Ada yang tahu sakinah? Apa? Ketenangan hati. Nanti Bapak jelaskan ketenangan hati. Mawaddah, rasa cinta, kasih sayang. Warohmah, apa? Menerima kekurangan. Dari sini adalah kita simpulkan bahwa ketika kalian itu ingin menikah dengan seseorang, baik itu dari kalangan manapun itu, suku, ras dan sebagainya, yang jelas kalian pertama yaitu harus mengetahui rasa cinta, kasih sayang terhadap sesama. Kalau sudah menimbulkan rasa sayang, kasih sayang terhadap sesama, mau tidak mau, suka tidak suka, kehidupan bahtera rumah tangga kalian nanti akan menjadi damai, tentram. Nah, lanjut. Dalil yang kedua. Surat An-Nisa ayat 1. Siapa yang bisa membacakan? Mangga. Sadaqallahul azim. Nah, dalil surat An-Nisa ini adalah bahwa Allah telah menciptakan dari yang satu Adam dan menciptakan dari pasangannya Hawa itu dari tulang rusuk, sehingga tulang rusuk Nabi Adam, sehingga dari keduanya disatukan, sehingga memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Nah, bertakwalah kepada Allah. Maksud dari bertakwalah kepada Allah ini adalah ketika kalian mencampuri istri kalian kelak, alangkah baiknya kalian itu ada hal-hal yang yang harus dilakukan untuk supaya ketika kalian mencampuri istri kalian, anaknya akan menjadi soleh dan soleha. Bertakwalah kepada Allah dengan nama-namanya. Kamu sering meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Nah, makna dan ketentuan pernikahan dalam Islam sesuai Al-Quran dan hadis. Dari sini kita sudah jelas bahwa pernikahan atau nikah berasal dari kata bahasa Arab yaitu an-nikah. Secara harfiah kumpulan atau hubungan intim. Apa yang hubungan intim? Sunnah Rasul. Ya. Nikah secara syar'i adalah akad yang membolehkan halal hubungan intim dengan menggunakan kata angkah tuha. Itu adalah ketika sang biasanya ya, atau kiai setempat mengucapkan bahwa pada saat ijab qabul tadi, ya kan, qabil tu tajwijaha
Nah, itu adalah qabulnya, ijab qabulnya. Ketika lebih itu mengucapkan saya nikahkan dan kawinkan saudari. Nah, disinilah nikah itu. Proses di mana pernikahan itu adalah adanya ijab qabul. Nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri. Nah, di sini kita garis bawahi sebagai suami istri, berarti sudah sah dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, hukum pernikahan ada 5, di mana hukum pernikahan ada mubah, wajib, sunnah, makruh, dan haram. Dari sini kalian sudah ada gambaran bahwa hukum-hukum pernikahan itu ketika dikatakan wajib adalah orang yang sudah mampu membayar nafkah lahir dan batin, sehingga kalian itu bisa langsung mempersunting, langsung mengucapkan prosesi pernikahan, mubah, sunnah, makruh, dan haram. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan. Sebelum Bapak akan masuk ke dalam proses pengelompokan diskusi, nanti kita akan membagi kelompok menjadi 4 ya. 4 kelompok, masing-masing kelompok itu 5 orang, dan nanti Bapak akan ada amplop kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, di mana nanti kalian itu berdiskusi tentang masalah bab-bab pernikahan, dan nanti ketika sudah berdiskusi kalian memajukan presentasi dari hasil-hasil jawaban kalian itu sendiri. Kita akan menentukan kelompok dengan cara siapa yang maju duluan? Disebutin nama bapaknya. Sebutin nama saya, Adam. Sok, tinggal klik aja, Adam. Baik, kelompok 1 sudah ada namanya, kelompok 2 sudah ada namanya, kelompok 3 sudah ada namanya. Silakan duduk masing-masing per kelompok. Kalau sudah, Bapak sudah siapkan amplop, di mana di sini ada amplop kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Di sini adalah ada pertanyaan yang harus kalian analisis, yang harus kalian jawab masing-masing kelompok. Di sana tulisannya aja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan untuk dijawab.
Kalau sudah, kalian presentasikan satu orang untuk memaparkan jawaban yang sudah kalian tulis. Ayo sok, kelompok 1. Nggak apa-apa. Kelompok 1, pertanyaannya apa? Dalam pandangan Islam, mahar atau mas kawin memiliki peran penting dalam pernikahan. Umumnya mahar diberikan Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke ya Pak. Dalam pandangan Islam, mahar atau mas kawin memiliki peran penting dalam pernikahan. Umumnya mahar didirikan dengan benda berwujud seperti uang atau perhiasan. Namun seiring berjalannya waktu, konsep mahar mengalami perkembangan. Dan hasil analisis dari kelompok 1 adalah jawabannya karenanya mahar harus diberikan secara utuh tanpa menyakiti, menahan atau menunda-nunda. Bentuk mahar dapat berupa uang, perhiasan, perabotan rumah tangga, binatang, jasa, harta, perdagangan, atau benda-benda lain yang memiliki harga seperti dinukil atau ditulis dalam buku fikih. 5 mazhab sunnah Muhammad jawab hijab. Ya, sip. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari kelompok 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Jelaskan secara detail tata cara ijab kabul yang sah menurut hukum Islam, mulai dari persiapan hingga doa setelah akad, apa saja syarat sahnya ijab kabul dan apa yang terjadi jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi. Syarat ijab kabul. Persiapan ijab kabul. 1. Calon mempelai pria dan wanita harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan di dalam hukum Islam. 2. Wali nikah mempelai wanita harus ada. 3. Minimal ada 2 saksi laki-laki yang hadir sesuai yang hadir yang selalu menyaksikan sampai proses ijab kabul selesai. 4. Mahar yang wajib diberikan mempelai pria kepada mempelai wanita yang nilainya disepakati oleh kedua belah pihak. Kalau syarat-syarat sahnya ijab kabul, 1. Harus ada wali nikah dari pihak wanita. 2. Calon mempelai pria dan wanita harus beragama Islam, baligh dan berakal. 3. Minimal ada 2 saksi laki-laki yang adil
yang menyaksikan sampai proses ijab kabul selesai. 4. Harus ada mahar yang disepakati bisa berupa uang atau benda. 5. Harus menggunakan kalimat yang jelas saat mengucapkan ijab dan kabul tanpa adanya keraguan. Di situ doa setelah akad. Doanya mempelai pria ketika bertemu istri yaitu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a balnaka umma fi kahmi. Bainakum fi khair. Mempelai dari keluarga barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bi anna kama fi khair. Setelah itu apa saja syarat-syarat sah ijab kabul dan apa yang terjadi jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka ijab kabul tidak sah, Pak. Tidak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin membacakan jawaban dari soal apa saja faktor-faktor yang dapat menjadi pernikahan hukumnya menjadi wajib bagi seseorang, dan jelaskan dengan memberikan contoh-contoh kasus yang konkret bagaimana pandangan Anda mengenai batasan usia yang dianggap tepat untuk seseorang dianggap mampu menikah. Mampu menikah secara finansial dan fisik serta takut jatuh dalam zina jika seorang memiliki kemampuan finansial dan fisik untuk menikah tetapi khawatir jatuh dalam perbuatan zina jika tidak menikah maka pernikahan menjadi wajib baginya. Hal ini berdasarkan kaidah fikih bahwa menghindari perbuatan haram seperti zina lebih diutamakan. 2. Memiliki tanggung jawab terhadap seorang. Jika seseorang memiliki tanggung jawab untuk melindungi atau memenuhi kebutuhan orang lain yang hanya bisa dipenuhi melalui pernikahan, maka dalam situasi ini pernikahan bisa menjadi wajib. 3. Kewajiban terhadap anak yang lahir di luar nikah. Dalam kasus anak yang lahir di luar nikah, dalam konteks syariah Islam, ini di luar nikah adalah zina. Menikah bisa menjadi wajib untuk menjaga nasab dan hak-hak anak tersebut. Walaupun ini kasus yang jarang, tetapi menjadi hak anak merupakan prioritas dalam hukum Islam. Karena dalam Islam batasan umur yang wajib ketika menikah. Karena dalam Islam umur minimal seorang untuk menikah adalah 18 sampai 20 tahun. Tapi ketika memutuskan untuk menikah meskipun usia kita sudah mencapai minimal, kita masih harus memikirkan faktor-faktor lainnya. Di antaranya setiap siap secara fisik maupun mental, pikiran, finansial, dan apakah kita sudah mengetahui bagaimana cara mendidik anak agar gizinya tercukupi, kebutuhannya juga tercukupi. Baik, terima kasih. Itu adalah pemaparan dari kelompok 3. Terima kasih. Sekian dari Kelompok 4. saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dan juga kelompok saya mengenai yang saya dapatkan itu mengenai praktik poligami. Oke, saya bacakan dulu pertanyaannya. Poligami dalam Islam seringkali menjadi perdebatan. Analisislah pandangan-pandangan ulama mengenai poligami ini, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang suami jika ingin berpoligami. Bagaimana pandangan Anda mengenai praktik poligami dalam konteks masyarakat modern? Jelaskan dengan merujuk pada dalil-dalil yang relevan dan pertimbangan etika. Sebelum itu, teman-teman udah pada tahu poligami itu apa? Poligami itu hukumnya sunnah atau wajib? Sunnah. Ya. Berarti kalau kalian ingin berpoligami, berarti itu disunahkan. Tetapi syaratnya itu yang pertama, kalian itu harus mendapatkan izin dari pengadilan agama
yang berada di daerah tempat tinggal kalian. Yang kedua, kalau kalian ingin berpoligami, kalian harus memiliki persetujuan dari istri dan istri-istrinya kalian gitu. Betul. Yang ketiga, Istrinya lebih dari 2 berarti istri-istrinya ya. Pak, iya benar. Iya bener. Nah, kalau yang ketiga, kalian ya harus, kalau misalkan kalian berpoligami, harus mampu menjamin kebutuhan hidup sehari-hari istri-istri dan anak-anak kalian. Jangan kalian enaknya aja gitu loh. Nah, terus selanjutnya itu kalau Dalam konteks adilnya dalam hal apa saja? adilnya itu menafkahi, Pak. Menafkahi saja. Yang lainnya tidak. Nafkahinya itu lahir batin atau lahir batin. Nah, terus kalau misalkan menurut pandangan-pandangan ulama dalam konteks praktik, namanya apa tuh tadi, pandangan ulama ya, poligami ya. Itu poligami itu diperbolehkan dengan syarat berlaku adil dalam aspek pangan, sandang, dan papan. Dan yang kedua, poligami dibatasi maksimal 4 orang istri, jangan lebih tuh. Dan yang ketiga, poligami tidak menjadi kewajiban bagi laki-laki, perempuan, dan keluarganya. Oke. Dan yang selanjutnya, menurut pandangan saya mengenai praktik poligami di masyarakat modern ya Pak, itu tidak lagi berorientasi. Itu apa yang diharamkan syariat sehingga bernilai negatif pada masyarakat seperti kekerasan terhadap perempuan ataupun anak-anaknya, istrinya. Nggak setuju ya? Apanya? Di situ nggak setuju. Ya begitu. Kesimpulannya nggak setuju berarti ya? Ada pertanyaan. Apakah wanita boleh berpoligami? Ya. Poliandri. Gimana menurut teman-teman ini? Menurut pandangan saya ya boleh. Kalau misalkan laki-lakinya berpoligami, pasti istrinya juga bisa. Terus yang terakhir ya, dalil-dalil tentang poligami. Menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata, makna firman dari Allah Subhanahu wa taala, masuna wa sulasa wa rubu'a. Ya. Terus 2, 3 atau 4 surat An-Nisa ayat 129, yakni nikahlah wanita yang kalian sukai selain mereka. Jika salah seorang dari kalian, silahkan menikahlah dengan 2 wanita, dan jika suka silahkan menikah dengan 4 wanita. Selebihnya juga nggak apa-apa sih. Terus ya, contoh-contoh yang orang-orang yang di sekitar kalian yang berpoligami, kita ambil dari habis saja ya. Yang pertama, Iwil, Roma Irama, Ajis Gaga, Kopi Kumis, dan yang terakhir itu kalian tahu kan, King Vicky Prasetyo, yang kita lebih dari 24 kali. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian tadi sudah memaparkan ada yang mendapatkan proses ijab kabul, syarat-syarat ijab kabul, ada yang mendapatkan poligami, ada yang mendapatkan apa? Mahar, dan itu adalah nanti yang terjadi pada kalian pribadi. Baik semuanya, kita masuk ke dalam tahapannya akhir, yaitu kita berbicara hikmah pernikahan dalam Islam, di mana dapat disimpulkan ada 2 poin. Poinnya adalah dapat meningkatkan ibadah kepada Allah dan dapat memenuhi kebutuhan biologis secara sah dan halal. Dari indikator meningkatkan ibadah kepada Allah, yaitu dapat memperoleh ketenangan,
dan ketentraman jiwa, dan juga dapat mengendalikan pandangan dan menjaga kehormatan. Yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan biologis secara sah dan hal itu mendapatkan keturunan yang sah. Tadi disebutkan bahwa ketika posisi hamil di luar nikah, anaknya itu adalah haram atau halal? Kenapa? Ketika berhubungan badan dalam keadaan Kalau anaknya kan tetap suci, tetapi yang orang tuanya. Apalagi? Nah, ini adalah kebutuhan biologis. Lanjut adalah dapat membentuk keluarga yang islami. Ya kan? Baik, itu adalah hikmah dari bab pernikahan. Masuk ke dalam tahap akhir, Bapak akan masuk dalam post test, di mana Bapak akan mengirimkan link kepada KM-nya. Ini KM-nya ya. Kalau sudah, klik mulai. Klik mulainya. Mulai kuis tuh. Start. Ya, esok. Itu ada pertanyaan. Manakah itu pertanyaan? Jawabannya A, B, C, D. Ada detik sih, Pak. Iya, di waktu. Siapa yang pertama di situ? Bukan Wisnu. Enggak, Wisnu. Dari mana ya, Pak? skornya. Ini nih, oh tuh ada 9 Adam. Tuh. Oh, di sini Wisnu. 99. Itu belum ada ya. Nah, kita minggu depan akan memaparkan materi tentang macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam. Baik, sampai sini kita cukupkan. Mohon maaf karena waktu yang sudah mulai siang. Baik, kita cukupkan dari saya. Mohon maaf, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.